Kalau kalian mau pembersihan, niatkan sungguh-sungguh dan harus kalian jalankan. Itulah pesan yang selalu saya sampaikan ya ke orang-orang yang konsultasi dan mau beli garam lukan untuk pembersihan. Dan jangan lupa doa terus sejak awal. Garam ini hanya media, jadi doa kita itu yang bisa menolong kita. Pada beberapa case yang berat saya udah ingatkan juga ke orangnya langsung, kalau ada apapun yang terjadi, mau diajak beribut sama siapapun, mau apapun lah ya, kamu harus tetap pembersihan. Karena pada dasarnya ya, hal-hal negatif itu dia tuh lebih pinter dari intel. Kamu kemana dia tahu, kamu ngapain dia tahu gitu ya. Dan dia pastinya tidak mau dibersihkan. Jadi bakal ada aja tuh huru hara yang membuat kamu gagal pembersihan. Atau setidaknya hanya membuat kamu gagal mendapat solusi. Banyak orang yang datang ke toko saya yang chatting, itu dia bilang apa? Saya pertama lihat VTC-nya, saya slide-slide aja. Ya mungkin males kali yang lihat muka saya. Akhirnya karena terlalu sering muncul, saya nonton, dan saya ngerasa klik gitu. Saya pengen coba. Dan saya rasa ini adalah jawaban dari masalah saya, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka terima garam itu, bukannya gampang, macam-macam yang terjadi gitu loh. Ada kemarin yang ke toko saya cerita, Cece ini lihat saya di live, dia tuh kemudian komen di live saya gitu ya. Berkali-kali dia komentar, saya inget tuh, karena dia bilang dia mau ke toko saya sore ini bisa nggak, dan saya jawab ya udah datang aja, cuman mungkin ngobrolnya nggak bisa lama karena kan udah sore, sedangkan saya tutup toko tuh jam 8 gitu. Dia bilang ketika saya baca namanya dia, begitu saya punya jawaban itu apa, dia nggak bisa denger, sinyal handphone itu hilang. Tapi habis itu muncul lagi ketika saya jawabin orang lain. Hanya ketika saya jawabin dia aja, sinyal handphonenya dia hilang. Akhirnya dia nekat datang ke toko saya dan akhirnya ketemu dengan saya dan ibu angkat saya kemarin. Ada lagi sepasang suami istri yang case-nya cukup berat, itu DM saya. Saya udah nggak balas DM waktu itu, tapi kenapa kok saya bisa balas DM-nya dia? Cuman saya balasnya singkat, saya bilang kalau kamu di Denpasar besok ke tuku saja. Saya bilang jam 5 sore ya. Dan dia datang memang sama suaminya. Tapi saya pesenin sama dia, sepanjang perjalanan kamu ke tuku, tolong doa terus. Karena apa? Saya tahu orang ini bisa dibuat celaka, dibuat kecelakaan. Kalau dibuat meninggal tuh ya nggak jadi masalah untuk yang mau mencelakai gitu. Makanya saya bilang kamu terus berdoa. Dan dia bilang, bener C, tadi sebelum kesini saya sama suami hampir bertengkar kayak gitu-gitu. Dan lucunya dia tuh parkir motor jauh-jauh dari depan toko saya. Karena katanya dia takut saya bakal terjadi apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan kita ketemu hari ini, berarti Tuhan akan jaga saya. Saya percaya, karena saya tuh selalu doanya, Tuhan yang mempertemukan saya dengan orang yang mau Tuhan tolong. Jadi Tuhan pasti jaga saya gitu. Kalau kita nggak ketemu, berarti belum waktunya. Ada juga yang udah janjian sama saya 2 hari berturut-turut. Saya bilang ya udah datang aja. Tapi dia tuh nggak datang-datang. Sehari pertama alasannya hujan, hari kedua nggak ada kabar. Dan saya juga ya udah berarti kita nggak jodoh. Kan saya juga cuma melakukan tugas ya, bukan saya ini kerja gitu loh untuk mendengarkan. Ada juga yang mau ke toko saya juga dia bilang, bayangin rumahnya dia dari toko saya itu jaraknya 15 menit. Tapi dia itu muter-muter berjam-jam karena dia kebingungan sendiri. Nah dari contoh-contoh seperti ini, makanya kalian kalau mau pembersihan, diniatkan dulu. Niatkan, mantapkan hatinya dan terus berdoa. Sejak kalian beli barang, udah kalian doa aja. Tuhan saya ingin pembersihan, semoga Tuhan lancarkan, Tuhan izinkan, Tuhan jaga. Seperti itu. Ya namanya kita hidup, kita kan harus doa terus ya. Agar tidak terjadi halangan-halangan. Bahkan ada loh yang mau pembersihan dibikin sakit badannya. Dan saya bilang terus lanjutkan, dibikin asam lambung lah dan lain sebagainya. Ada yang sampai atap tempat parkir mobilnya roboh. Dan itu membuat dia jadi emosi sekali. Banyak hal di luar nalar manusia. Percaya nggak percaya tapi itu terjadi. Makanya kalau kalian mau pembersihan, niatkan sungguh-sungguh. Dan jangan berhenti walau apapun yang terjadi. Karena jalan untuk kembali ke Tuhan itu sangat tidak mudah kalau kita memang pernah terikat atau kalau kita dalam gangguan hal-hal yang negatif. Kalau kalian mau pembersihan, jangan lupa belinya garam lukat daya yang lambangnya seperti ini.